Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bocah Kampung. Kali ini Bocah Kampung podcast tentang kejadian horor. Kejadian horor yang sekiranya sudah dialami dan real, nyatanya adanya, tidak dibuat-buat. Di samping sebelah kiri saya itu ada saudara Paul dan dan mungkin memang saudara Paul ini punya kejadian horor yang ingin diceritakan kepada teman-teman semua. Selamat malam. Apa kabar? Boleh ceritakan saudara Paul, sekiranya saudara Paul mempunyai cerita horor yang sudah dialami oleh saudara Paul ini kepada teman-teman semua. Boleh diceritakan asal muasalnya seperti apa gitu kan, kejadian seperti apa, jam berapanya gitu, biar teman-teman juga tahu gitu. Awalnya kan saya dapat jadwal ronda tuh pas malam Selasa kalau misalnya nggak salah. Terus pas sekitar jam 12-an kalau nggak salah, keliling tuh kan sama temen juga, keliling kampung. Terus lihat ada tetangga nih lagi duduk di depan rumahnya. Terus kita samperin kan sama temen juga, samperin terus ngobrol lah, berbincang-bincang bla bla bla. Terus pengen makan juga ya, pengen makan juga. Terus pasnya nih tetangga nih nawarin kan, di belakang rumahnya ada pohon rambutan. Ada pohon rambutan di belakang rumahnya. Iya benar. Terus ngambil sama temen nih di belakang rumahnya, ngambil ujuk di belakang, biasa-biasa aja awalnya kan. Pas ngambil tuh kan, tiba-tiba ada suara apa ya, kayak semacam burung lah, tapi ketawa kayak gitu, ketawa. Awalnya biasa aja, tapi pas yang temen yang satunya nih, temen yang satunya ngikut, merinding juga dia, ketakutan. Tapi saya tuh bawaannya biasa aja kayak gitu tuh, biasa aja. Tapi nggak mungkin kalau misalkan memang burung tengah malam tiba-tiba bunyi terus kayak bunyi suara-suara ketawa, kayaknya nggak logis juga gitu kan ya gitu. Ya benar. Terus yang teman satu ini dia langsung kabur apa memang udah di situ aja dulu? Kalau misalkan nanti kabur tambah takut juga gitu kan, karena posisinya kan berdua habis ambil rambutan. Ngelihat kondisi perut nih, perut dulu nih, utamain perut dulu sebenarnya. Masalah suara-suara yang horor mah ini lah belakangan, belakangan. Terus udah nih, nanti itu masalah rambutan tuh jadi diambil kah apa cuman sebatas kita nyampe situ terus mendengar suara tuh kita kabur atau gimana? Ya ngambil dulu lah, ngambil dulu. Terus kita balik lagi ke tempat yang tadi, ke yang punya rumahnya. Terus ceritalah kita kan, ke orang yang punya rumahnya, cerita bla 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 ya, bahwa kalau di belakang rumah itu ada suara gitu, ketawa-ketawa. Ternyata kata yang punya rumahnya juga sering gitu, sering dengar juga. Iya. Terus itu pas dengar cerita seperti itu, apakah ada rasa penasaran lagi buat nyamperin lagi gitu, kayaknya penasaran mati, masa iya sih gitu kan, tengah malam ada burung gitu, takutnya nanti memang ada burung beneran ada di atas pohon terus ketawa-ketawa kan, kayaknya lucu banget. Kira-kira ada rasa penasaran lagi nggak kalau misalnya buat nyamperin datang ke sana lagi? Kalau temen sih ketakutan kayak gitulah, ibaratnya kapok ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang saudara Paul ini sebenarnya kayaknya itu suara-suara hal-hal yang bisa dikatakan mistis juga ya, karena memang kita nggak tahu ya namanya burung tengah malam kan, biasa kan burung tengah malam kan tidur masa iya burung tengah malam bangun terus bersuara kan, nggak mungkin juga dan nggak logis gitu. Dan posisinya jam berapa tadi? Sekitar jam 12-an lah. Jam 12-an ya, tepatnya malam Selasa. Dan memang di belakang rumah, dan yang dikatakan Paul tadi itu
yang punya rumah pun sekaligus yang punya pohon rambutan pun memang udah sering gitu ya, udah sering diketawain gitu ya. Berarti memang entah itu di situ memang ada penunggunya gitu kan, ataupun memang di situ ya serem juga gitu kan, serem juga kalau emang adanya di situ penunggunya. Yang punya rumah juga ngerasa nyaman gak nyaman sebenarnya, iya ngerasa nyaman gak nyaman. Mungkin ada lagi dari saudara Paul sekiranya mempunyai cerita lagi yang selain cerita horor yang di belakang rumah itu, masalah mungkin ada suara-suara aneh gitu kan, suara-suara aneh di belakang rumah. Mungkin ada lagi dari saudara Paul. Nah kebetulan kan pas malam Selasa depannya nih. Gue berarti ini ceritanya masih tetap di Ronda ya, tapi beda minggu, jadi minggu depannya lagi gitu. Jadi bagaimana? Awalnya kan sama sih, keliling juga, terus duduk nih di kayak semacam jalan gitu, biasa ngetem lah, nongkrongnya karena nongkrongnya tempat Ronda kali ya gitu. Terus Pak RT kan lagi keliling nih, keliling sendiri lah ibaratnya, nyaut bukan nyaut ya, ibaratnya kayak semacam apa ya, kayak misal manggil ada orang enggak gitu maksudnya. Ya kayak teriak gitu kan, teriak tuh sawitin disautin kembali tuh, balik tuh pas berhenti nyautin tuh ya kan, berhenti tiba-tiba ada tuh getaran kayak gitu, kayak semacam getaran cinta lah. Getaran cinta dari alam gaib gitu. Kaget kan, teman-teman juga sama lah, kaget juga, masa tiba-tiba berhenti, pas berhenti teriak nih ada getaran kencang banget lah. Awalnya kan dikira bego nih. Beko maksudnya. Jadi beko itu kayak apa namanya, buat ini ya, apa namanya, mesin pasir lah gitu ya, kalau misalkan teman-teman tahu lagi. Berarti itu kayak semacam mesin yang buat gali pasir kali ya, alat-alat beratnya gitu, alat beratnya. Berarti itu getaran itu memang getaran dari gempa bumi kecil, apakah memang getaran seperti apa? Kurang tahu sih, saya juga kurang tahu, sama teman-teman juga. Tiba-tiba pas berhenti kayak gitu teriak, ada apa sih namanya, getaran kayak gitu, kenceng banget deh pokoknya. Tapi kalau misalnya memang ada getaran yang sekiranya gempa bumi kan biasanya ada beritanya juga ya, ada beritanya misalnya di daerah ini jam sekian terdapat gempa bumi gitu, beberapa skala Richter gitu, misalnya emang ada. Tapi kan kenyataannya nggak ada, apa gimana? Nggak ada ya. Berarti memang juga posisi lampunya gitu mati sih. Posisi lampunya mati. Berarti di tempat saudara Paul duduk ini gitu. Berarti lampunya emang nggak nyala gitu. Jadi gelap banget tuh berarti itu ya. Gelap banget dah. Berarti cuma modalkan senter aja gitu satu ya. Ngobrol biasa lah. Sambil ngobrol. Tiba-tiba ada kayak gitu, ya udah langsung apa ya namanya? Pasti kayak ngerasa ya namanya lagi duduk gitu kan, duduk di jalan, masa ya tiba-tiba ngegeter tanpa ada kabar-kabar entah ini gempa bumi ataupun ada alat berat yang lagi operasi gitu kan nggak mungkin juga gitu ya. Berarti itu memang menurut saudara Paul ini itu kejadiannya nyata ataupun memang dari gempa bumi, atau memang itu entah itu hal-hal goib gitu ya, mungkin hal-hal gaib lah semacamnya kayak gitu. Emang jalan situ tuh emang agak horor sih sebenarnya. Sering banget kejadian kayak gitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja cerita sedikit kejadian dari saudara Paul ini yang mungkin real, nyata adanya, tidak dibuat-buat. Ini tidak dibuat-buat, ini bukan settingan juga gitu. Karena memang kejadian pribadi dari saudara Paul ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe channelnya Bocah Kampung, ada di bawah ataupun di pojok kanan atas. Dan jangan lupa like, share-nya, dan komen juga.
atau teman-teman ada saran-saran juga tentang podcast horor ini, boleh di komentar. Cukup sekian dari saya, Kribo Buluk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.